Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UMKM dimanapun Anda berada? Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam membangun bisnis, menyambut rezeki kita, dan diberikan keberkahan dalam setiap bisnis kita dan setiap rezeki yang kita dapatkan. Baik, teman-teman Sobat UMKM, pagi ini kita akan membuat sebuah tutorial kembali ya, yang semoga tutorial ini nanti bermanfaat untuk meleverage, bermanfaat untuk kita semua di dalam membangun bisnis yang baik, membangun bisnis yang lancar dan profitable. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya membuat sebuah email yang menarik, ya, email yang tampilannya itu cantik, cakep, ya, sehingga orang ketika melihat email kita, mendapatkan email kita, itu dia senang dan dia akan melihat sampai akhir, bukan cuman ya nggak membosankan isinya seperti ya tampilannya cantik seperti website. Nah, mungkin teman-teman sobat UMKM pernah mendapatkan email seperti itu. Saya kasihkan contoh seperti ini. Ya biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang dia itu sudah profesional, dia membuat sebuah email, baik itu email penawaran, email informasi, atau lain sebagainya. Nah, itu dalam format yang baik, format yang cantik. Jadi bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar tulisan saja. Nah, contoh ini salah satu email yang saya buat, yang saya buka ini adalah email dari sebuah perusahaan provider telekomunikasi ya, uh, yang dikirimkan ke saya ketika saya melakukan pembayaran untuk tagihan bulanan dari pemakaian internetnya. Nah, contohnya ini. Ini sangat menarik, ya tampilannya sangat menarik. Ya, di sini di atas ada logonya, logo perusahaan, kemudian ada gambarnya, ya, untuk menarik perhatian, ucapan terima kasih. Nah, terus kemudian ada isi emailnya apa, terus di bawah ada penawaran-penawaran, ya, penawaran uh, aplikasi, kemudian ada promo mungkin, atau informasi-informasi lainnya. Dan di sini juga kita bisa menampilkan tombol call to action, ya teman-teman semuanya. Jadi sobat UMKM kalau ada penawaran khusus bisa membuat tombol call to action. Jadi ketika orang membaca, dia di sini ada tombolnya, dia langsung mengklik diarahkan ke uh, sales page penawaran kita. Nah, kita juga bisa masukkan icon dari sosial media kita ataupun komponen-komponen lainnya. Nah, bagaimana cara membuat email seperti ini? Ternyata ini sangat mudah teman-teman semuanya. Ya, sobat UMKM, ya, jangan khawatir, ini caranya sangat mudah sekali. Ya, tidak perlu keahlian khusus, coding, mengcoding, dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu keahlian khusus untuk membuat website dan lain sebagainya. Nah, eh, yang penting, Sobat UMKM, ya siapkan dulu materi emailnya, kemudian kalau mau dimasukkan gambar, dimasukkan logo, siapkan dulu logo dan gambar-gambar yang ingin kita gunakan. Nah, langsung saja bagaimana cara kita membuatnya. Yuk, ikuti tutorial berikut ini. Kita akan langsung coba bagaimana cara membuat email yang menarik, email yang cantik, yang isinya mirip dengan website, sehingga nanti akan meningkatkan konversi penjualan dari bisnis kita. Oke, yang pertama kali yang perlu Sobat UMKM buka, yaitu Sobat UMKM perlu membuka website, ya. Silahkan ketikkan websitenya itu stripo.email ini ya, stripo.email. Nah, nanti akan masuk ke halaman website seperti ini. Ini website stripo.email. Nah, kita akan menggunakan website ini, yang menggunakan fasilitas dari website ini untuk membuat email, dan ini free ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Ya, ini free. Nah, kalau sudah, terus kemudian kita masuk, ya, sign in. Oke. Kalau teman-teman sobat UMKM sudah memiliki account di sini, silahkan masuk dengan akunnya masing-masing. Kalau belum, silahkan mendaftar terlebih dahulu, ya, atau bisa masuk dengan
akun sosial media kita, bisa dengan Facebook, bisa dengan Google, atau dengan Twitter. Nah, saya akan coba masuk dengan Google. Oke, kita akan masuk dengan salah satu akun Google kita. Ya, kita suruh diminta untuk memilih salah satu akun Google kita. Baik. Nah, kalau sobat semuanya belum pernah mendaftar di sini, belum pernah membuat email, maka di sini akan kosong nantinya. Ya, akan kosong, belum ada tampilan seperti ini. Ya, akan kosong, dan nanti di sini di tengah-tengah bagian tengah ini ada uh, tab atau tombol uh, untuk membuat email pertama kali Anda, ya, create your first email kalau nggak salah, gitu kan. Silahkan diklik. Nah, kalau sudah pernah masuk, ya sudah pernah membuat email, maka sobat semuanya, sobat UMKM tinggal uh, ditambahkan new message, ya, tambah pesan baru, new message. Oke. Nah, ketika itu kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman template email. Nah, template email. Nah, di sini sudah ada template-nya, ada master template. Kemudian ada HTML, ada training template, kemudian ada template-template yang lainnya, ada template promo, ya ini promo produk misalnya, ya terus kemudian ada template bisnis, misalnya teman-teman sobat UMKM pengen mengirimkan penawaran bisnis atau kesepakatan kerjasama, nah, bisa menggunakan template ini, template bisnis. Bisa juga template info, ya kalau ada program-program baru, ya informasi-informasi baru yang perlu kita kirimkan kepada customer kita. Nah, kita bisa gunakan template-template ini. Ya, ada trigger, kemudian ada transaksional, ya di sini ada confirmation order, ada status update, reset password, dan lain sebagainya. Ini bisa uh, sobat semuanya pilih sesuai dengan apa yang sobat semua butuhkan. Kita akan coba membuat dengan salah satu template ini. Ya, kita pilih yang sederhana saja ya. Kita akan coba menggunakan template. Oke, kita pilih salah satu ini contohnya. Ya, kita klik. Ya, kita tunggu loading sebentar. Nah, siapkan ya materinya, termasuk logo kalau mau pakai logo, kemudian siapkan gambar-gambar promo, program promo, kemudian kalau mau dimasukin produk-produk baru, siapkan dulu materinya ya. Baik, nah ini caranya mudah. Bagaimana mengedit template ini? Kita akan membuat email yang seperti ini nantinya, ya. Membuat email yang seperti ini. Nah, gimana caranya? Di sini sudah ada panel-panel ya. Di bagian kiri ini ada blog, ini ada image, ya gambar yang kita masukkan yang bisa kita tambahkan, ada teks yang bisa kita tambahkan, ada button atau tombol, kemudian ada icon sosial media, ya, kemudian ada carousel, ada gambar yang gerak itu ya, ada timer dan lain sebagainya, menu dan lain sebagainya, ya. Nah, kita akan coba mulai mengedit satu persatu. Nah, di sini sobat semuanya bisa arahkan kursornya. Contoh ini logo, ini mau digunakan tidak? Ya, kalau nggak digunakan, di sebelah kanan ini ada titik tiga ya. Tiga ini diarahkan ke sini, ini bisa dihapus kalau nggak mau digunakan. Tetapi kalau mau kita gunakan, kita ganti, tinggal diklik saja. Ya, diklik, kemudian kita ganti gambar yang ada di sini. Ya, kita coba ganti, kita siapkan dengan logo kita misalnya ya, saya pakai logo ini misalnya. Oke, saya ganti dengan logo saya. Nah, terus kemudian di sini ada menu. Menu ini mau dipakai tidak? Kalau nggak pakai, kita coba hapus. Kita nggak pakai ya, kita hapus saja. Nah, terus kemudian di sini ada gambar penawaran mungkin atau gambar promosi apa. Silakan disesuaikan, atau kalau tidak dipakai ya silakan dihapus. Oke, saya akan coba saya ganti dengan gambar saya. Oke, nah ini sudah muncul semuanya seperti ini. Nah, sekarang kita atur dulu ya, kita atur dulu. Baik, ini lebarnya sekitar, kita atur ya, kita coba arahkan ke
sini ya pengaturannya, general setting. Nah, lebar kolom ini itu di sini 600 pixel ya, 600 pixel lebarnya. Nah, mau kita coba naikkan jadi 700 ya, teman semuanya. Oke, 700 saja. Saya buat 700 pixel. Nah, bagaimana gambar ini supaya lebih cantik? Nah, kita klik, kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Oke. Ini size-nya kita sesuaikan. Coba kita buat full ya, kita fullkan. Ini just to white. Oke, terus kemudian ini kita sesuaikan juga headingnya ya, kita turunkan, kita turunkan biar mepet semuanya. Oke, sudah ya. Terus ini size-nya bisa kita besarkan juga kalau mau dibesarkan. Nah, misal saya buat 250 biar kelihatan ya. Udah. Nah, terus kemudian sobat-sobat juga bisa membuat background. Ya, ini bisa dibuat background. Kalau mau dipakai background, bisa kita buat backgroundnya. Backgroundnya apa gitu kan? Eh, nah, ini ada background color content. Nah, misalnya mau diganti backgroundnya jadi biru. Nah, bisa ya. Tinggal diganti, kita sesuaikan. Kemudian hurufnya nanti kita fontnya nanti kita sesuaikan warnanya. Ya, di sini saya buat pakai putih saja. Ya, putih saja. Nanti tinggal sesuaikan sesuai dengan keinginan yang sobat anggap itu cantik seperti apa gitu kan. Nah, kemudian ini font ya, ini judulnya atau penawaran kita. Nah, ini bisa kita ganti. Ya, tinggal diganti misalnya eh, promo spesial gitu ya. Kita buat program promo. Nah, misal seperti ini, promo spesial. Oke, dapatkan, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada button stop no call to action. Nah, ini bisa kita sesuaikan juga. Nah, mau kita arahkan kemana promonya, mau kita arahkan kemana calon pembaca email kita untuk melihat produknya. Nah, ini tinggal sobat semuanya ini klik, kemudian disesuaikan linknya. Ya, linknya kemana? Misalnya mau kita arahkan ke produk salah satu produk kita, misalnya ya. Eh, ini aja ya, ke alamat website. Misalnya ini adalah website jualan kita. Nah, kita arah ke sini misalnya. Oke, Ctrl V. Nah, stop no. Kemudian ini button ini juga bisa kita sesuaikan. Misalnya pengen radiusnya lebih besar lagi, ya, radiusnya lebih besar lagi biar terlihat agak lonjong, gitu kan. Kita bisa tambahkan radius di sini 30 misalnya gitu. Oke, nah atau kita mau hilangkan backgroundnya, kemudian kita kasih border saja, itu juga bisa. Nah, nanti tinggal sesuaikan di sini. Ya, sesuaikan. Kita tambahkan icon juga bisa, button buat icon. Ya, iconnya apa? Ya, tinggal dicari di sini nanti. Ya, iconnya seperti apa? Ya, kalau nggak punya icon, ya nggak usah pakai icon ya. Oke, border with icon. Ya, iconnya kita hilangkan saja. Nggak usah pakai icon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan materi atau program lainnya di sini di bawahnya. Atau kita masukkan tutorial-tutorial atau artikel-artikel berita-berita baru juga bisa. Nah, tinggal kita arahkan kepada uh, materi yang ingin kita tuju. Nah, terus di sini juga kita bisa masukkan produk penawaran-penawaran yang lainnya. Terus ada juga kita juga bisa masukkan
sosial media kita. Contoh ini adalah Facebook, ya, Facebook. Nah, Facebooknya apa? Tinggal dimasukkan. Kemudian Twitter, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan, di sini ada alamat juga bisa dibuat, kontak kita. Nah, ini sesuaikan dengan bisnis sahabat semuanya. Nah, kalau sudah jadi, dianggap ini format email kita nanti seperti ini, sudah jadi. Nah, selanjutnya, seperti semuanya tinggal ekspor. Di atas ada tombol ekspor, yang hijau ini, diklik ekspor. Oke, nah pilih HTML. Kalau belum pernah pakai, ya nanti akan munculnya seperti ini. Ini nggak ada yang atas ini. Yang munculnya seperti ini, pilih yang HTML. Ya, HTML, oke. Ya, ekspor HTML, kemudian download. Nah, sudah terdownload ya, new message 3. Nah, ini sudah terdownload, sudah ada di komputer sahabat semuanya. Nah, bagaimana cara menggunakan email ini? Nah, sekarang sobat semuanya tinggal buka ini. Ya, kalau sudah terdownload ini dibuka. Nah, nanti tampilan emailnya akan seperti ini. Isi email kita akan seperti ini. Ya, nah, ini ya sudah jadi isi email kita. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Supaya nanti orang yang kita kirimi email itu akan mendapatkan email yang cantik seperti ini. Nah, silahkan sobat semuanya kemudian masuk ke akun email sobat semuanya. Nah, terus kemudian tulis email, kita buat email baru. Kita buat contohnya misalnya kita kirimkan ke akun saya saja ya. Contoh ya, contoh email cantik. Kemudian isinya, ya, isi dari email kita silahkan ditulis apapun, ya apa saja boleh, ya satu kata aja, ya misalnya cantik. Saya buat cantik. Nah, kalau sudah seperti ini, nah isi ini kita blok dulu, ya kita blok dulu, kemudian klik kanan, ya klik inspect. Oke. Nah, kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini ada area yang putih, kemudian ada area yang biru dan putih lagi. Nah, di area yang biru ini silahkan diklik kanan, ya, terus kemudian cari edit as HTML. Oke, tadi kita di isi email itu kita menuliskan cantik gitu ya. Nah, sekarang kita cari kalimat cantik itu. Kata cantik itu di mana? Nah, ini ya. Ini ada kata cantik ini ya. Eh, saya besar, saya zoom. Nah, ini cantik ini. Nah, kalimat atau kata cantik ini ya, kita ganti ya. Ini kita ganti. Nah, ini nanti kita ganti. Kata cantik ini kita ganti. Nah, kita ganti dengan apa? Nah, dengan ini tadi. Ya, ini yang kita buat tadi, yang kita buka tadi. Ini silahkan sobat semuanya tekan ya di keyboard laptop atau komputer semuanya itu kontrol dan U, ya kontrol sama huruf U, tombol kontrol sama tombol U ditekan bersamaan. Oke, kita akan diarahkan sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau sobat semuanya nggak paham coding, ya, jangan khawatir ya, nggak usah dibaca ini. Yang penting ini muncul dulu, kemudian kita blok semuanya, ya kontrol dan A, ya kemudian kontrol C, ya atau di gini klik kanan copy juga bisa, ya kontrol A tadi, ya seperti ini kontrol A dulu, kemudian kontrol C atau di klik kanan di bagian yang biru ini di copy. Nah, terus kemudian kembali ke email yang kita buat tadi. Nah, di sini tadi ada kata cantik, ini kita gantikan ya. Ini tadi boleh teman-teman semuanya itu misinya dengan cantik boleh, dengan asal juga boleh, atau diisi angka 1 juga boleh. Yang penting mudah untuk mencarinya. Ya, ini saya buat
cantik biar mudah untuk mencarinya. Nah, ini kata cantik ini kita hilangkan. Kemudian tadi yang kita copy dari sini, dari ini tadi, kita masukkan ke sini untuk menggantikan kata cantik tadi. Ctrl V. Oke, kalau sudah, silahkan diklik di bagian manapun yang kosong. Oke, kita lihat ya hasilnya, kita tutup ini ya. Kita silang ya, ini kita tutup. Ini bagian kanan ini. Oke, nah email yang akan kita kirim nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, kalau sudah, langsung kirimkan. Oke ya, kita cek hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini hasil email yang kita buat. Ya, pastinya akan lebih cantik ya, dibandingkan kalau kita hanya menulis kata-kata saja. Ya, di sini kita bisa memasukkan penawaran, bisa memasukkan kalau punya produk-produk baru, kita bisa masukkan juga tombol-tombol icon untuk sosial media kita arahkan calon customer kita itu ke sosial media kita, ya, kita bisa memberikan visual yang lebih bagus daripada sekedar email seperti biasanya. Nah, ini cara membuat email yang isinya itu mirip dengan website, ya, isinya itu cantik, ya, menarik sehingga akan meningkatkan konversi dari bisnis kita. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya dan like channel ini. Ya, semoga nanti bisa terus memberikan manfaat, memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk bisnis kita semuanya. Ya, mari kita budayakan membangun bisnis yang halal. Kita budayakan membangun bisnis yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.